Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 dengan dosen pengampu Dr. Ade Arif Firmansyah SHMH ingin membahas mengenai sistematika dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Berikut anggota dari kelompok 7, yang pertama adalah saya sendiri, Reisa Mutira Kansa dengan NPM 22120111440. Yang kedua adalah Septiana dengan NPM 22120111712. Yang ketiga Aldo Syaputra Halim dengan NPM 22120111489. Yang keempat terdapat Femi Zulfa Nurheliza dengan NPM 22520111201. Dan yang terakhir adalah Renata Aurafika dengan NPM 226201104. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sistematika dalam rancangan peraturan perundang-undangan dengan struktur yang pertama judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan yang terakhir lampiran. Dalam konteks rancangan perundang-undangan, judul merupakan bagian awal yang sangat penting karena memberikan identitas resmi dari rancangan tersebut. Judul ini mencerminkan isi dan tujuan peraturan yang akan dibentuk. Struktur judul dalam rancangan perundang-undangan biasanya terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, ada jenis peraturan. Ini menunjukkan bentuk peraturan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, nomor dan tahun. Pada rancangan, nomor dan tahun belum dicantumkan karena belum ditetapkan secara resmi. Kemudian yang ketiga ada nama peraturan, merupakan uraian singkat yang mencerminkan substansi atau materi pokok yang diatur dalam peraturan tersebut. Ketentuan penulisan judul biasanya meliputi beberapa ketentuan. Yang pertama, huruf kapital. Seluruh judul ditulis menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman tanpa diakhiri tanda baca. Kemudian keringkasan dan penjelasan. Nama peraturan harus singkat namun mampu mencerminkan isi peraturan. Contohnya menggunakan satu kata seperti paten atau frasa seperti kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian yang ketiga, tanpa singkatan atau akronim. Judul tidak boleh mengandung singkatan atau akronim untuk menjaga kejelasan dan formalitas. Kemudian fungsi judul. Judul ini berfungsi sebagai identitas resmi dari peraturan perundang-undangan dan memberikan gambaran awal mengenai isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan demikian, penulisan judul yang tepat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang benar oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagian pembukaan memiliki peran penting sebagai pengantar yang memberikan legitimasi dan konteks terhadap peraturan yang akan ditetapkan. Bagian pembukaan ini berfungsi untuk memberikan legitimasi formal, menunjukkan bahwa peraturan tersebut dibuat oleh otoritas yang sah dan berwenang. Kemudian untuk menggambarkan landasan filosofis dan yuridis, menjelaskan alasan dan pertimbangan mendasar yang melatar belakangi pembentukan peraturan tersebut, serta menunjukkan hierarki dan kewenangan, mencantumkan jabatan pembentuk peraturan untuk menegaskan posisi dan kewenangan dalam struktur hukum nasional. Dalam pembukaan, terdapat frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Frasa ini merupakan elemen wajib dalam pembukaan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisannya dilakukan seluruhnya menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah halaman sebelum mencantumkan jabatan pembentuk peraturan. Frasa ini mencerminkan pengakuan bahwa segala kebijakan dan peraturan yang dibuat berada dalam lindungan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum positif Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual dan moral bangsa. Mengenai jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, setelah frasa religius tersebut, pembukaan pencantuman jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya, untuk undang-undang Presiden Republik Indonesia, sedangkan untuk peraturan daerah dicantumkan gubernur atau bupati maupun wali kota, tergantung pada tingkat pemerintahan. Pencantuman jabatan ini penting untuk menegaskan legalitas dan kewenangan dari peraturan yang dibuat. Dengan demikian, struktur pembukaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis dan legitimasi hukum yang mendasarinya. Pertama yaitu considerance. Considerance sendiri biasanya diawali dengan kata mengingat. Untuk definisi considerance itu sendiri yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan juga alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran pada considerance undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota biasanya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis yang penulisannya juga ditulis secara berurutan yang dimulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Materi yang kedua adalah dasar hukum. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan memerlukan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum yang menjadi landasan keberlakuannya. Dasar hukum ini tidak hanya memastikan keabsahan suatu peraturan, tetapi juga menempatkannya secara tepat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum biasanya diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum sendiri ini memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam sistematika rancangan peraturan perundang-undangan, dasar hukum biasanya dicantumkan pada bagian mengingat. Bagian ini berada setelah menimbang dan sebelum memutuskan atau menetapkan. Kemudian yang terakhir adalah diktum. Dalam struktur rancangan peraturan perundang-undangan, diktum adalah bagian yang sangat penting karena menjadi inti atau esensi dari seluruh proses penyusunan peraturan. Diktum adalah bagian yang secara eksplisit menyatakan keputusan atau penetapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, diktum adalah pernyataan yang berisi keputusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian ini berfungsi sebagai penutup rangkaian pertimbangan atau yang tadi kita sebut considerance, yaitu menimbang, dan dasar hukum, yaitu mengingat, serta menjadi jembatan menuju materi muatan peraturan yang diatur dalam batang tubuh. Diktum inilah yang secara formal mengesahkan pembentukan suatu peraturan. Diktum terdiri atas kata memutuskan, menetapkan, dan jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Masuk ke dalam bagian batang tubuh. Dalam batang tubuh terdapat struktur yang pertama, yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum merupakan berisi tentang istilah-istilah penting yang tertuang dalam peraturan. Nah, ketentuan umum yang pertama itu adalah batasan pengertian atau definisi. Kemudian berisi juga yang kedua singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Yang ketiga, terdapat hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal yang berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Nah, dalam ketentuan umum juga harus memiliki urutan penempatan kata atau istilah. Dan urutannya yang pertama yaitu pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu daripada yang berlingkup khusus. Yang kedua, pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Dan yang ketiga, pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Nah, masuk ke dalam materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung di bawah ketentuan umum. Dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok di dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Nah, materi pokok yang diatur itu harus memiliki sifat yaitu kepastian hukum, mengedepankan asas keadilan, dapat dilaksanakan, yaitu maksudnya substansi yang dicantumkan dalam peraturan itu harus jelas dan realistis, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan, dan juga memuat sanksi. Nah, seperti contohnya dalam materi muatan yang diatur itu harus terdapat asas, sasaran dan tujuan, kemudian kedudukan dan fungsi, hak-hak dan kewajiban, strategi, peran pemerintah maupun peran masyarakat, kemudian pendanaan ataupun sanksi administratif, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif harus dicantumkan dalam materi pokok yang diatur. Ketentuan pidana. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam 1 Undang-Undang, 2 Peraturan Daerah Provinsi, 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Ketentuan pidana Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten Kota berupa kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ketentuan
Ketentuan sanksi pidana dalam sebuah peraturan memberikan dampak bagi pelanggarnya karena sebagai alat pemaksa. Sanksi dimaksudkan untuk membuat peraturan sehingga sejalan dengan tujuan pengaturan tersebut. Ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan memuat penyelesaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru, yang bertujuan untuk a. menghindari terjadinya kekosongan hukum, b. menjamin kepastian hukum, c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Ketentuan peralihan adalah salah satu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan ketika diperlukan atau jika diperlukan. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain, atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirumuskan bersamaan dengan ketentuan penutup. Fungsi ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam ketentuan peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diubah jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru. Ketentuan penutup. Ketentuan penutup peraturan perundang-undangan adalah bagian terakhir dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan bab. Ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan, b. nama singkat peraturan, c. status peraturan yang sudah ada, d. saat mulai berlaku peraturan. Selanjutnya penutup. Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Penutup berfungsi untuk menegaskan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan keberlakuan, pencabutan, pelaksanaan, dan penyebarluasan peraturan. Fungsi penutup. Yang pertama, menegaskan mulai berlakunya peraturan, misalnya sejak tanggal diundangkan. Yang kedua, menyatakan pencabutan peraturan sebelumnya yang tidak lagi sesuai. Yang ketiga, menunjuk pihak atau organ yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan. Unsur penutup. Beberapa unsur yang umumnya dimuat dalam bagian penutup meliputi: yang pertama, ketentuan mulai berlaku. Misalnya, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang kedua, ketentuan perintah pengundangan. Misalnya, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Yang ketiga, pencabutan peraturan sebelumnya bila diperlukan. Bagian penutup ini meskipun seringkali singkat, sangat krusial untuk menandai keberlakuan hukum dan kelengkapan suatu peraturan. Penjelasan. Penjelasan adalah bagian yang memberikan keterangan tambahan terhadap pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan. Struktur penjelasan. Penjelasan terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, penjelasan umum. Menjelaskan latar belakang pembentukan, dasar pertimbangan, dan tujuan dari peraturan secara keseluruhan. Penjelasan pasal demi pasal. Menguraikan isi dari tiap pasal untuk memperjelas maksud dan ruang lingkup pengaturannya. Dengan adanya penjelasan, peraturan menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Lampiran. Lampiran merupakan bagian tambahan yang memuat data, tabel, gambar, daftar, atau informasi teknis lain yang berkaitan langsung dengan isi peraturan. Lampiran bersifat melengkapi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Fungsi lampiran. Yang pertama, memberikan rincian atau informasi teknis yang menunjang isi batang tubuh. Yang kedua, menghindari kepanjangan isi pasal dengan menempatkan detail teknis dalam lampiran. Yang ketiga, menjamin konsistensi antara norma hukum dan data yang menyertainya. Contoh isi lampiran. Yang pertama, daftar istilah daerah atau kosakata. Yang kedua, peta wilayah administratif. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, tabel tarif retribusi, denda, atau biaya layanan. Lampiran harus dinyatakan secara eksplisit dalam batang tubuh sebagai bagian yang tidak terpisahkan agar memiliki kekuatan hukum yang sama. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.